يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, khususnya di kesempatan kita di siang hari yang cerah ini. Allah mempertemukan kita di dalam majelis ini, dan ini saya kira majelis yang pertama lagi untuk program kajian, akan tetapi ini secara khusus pembahasan berkenaan dengan penyelenggaraan jenazah setelah sekian lama ya tidak mengadakan, maka ini merupakan bentuk kesyukuran kita. Dan kita tidak lupa untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, keluarga kita dan secara umum kaum muslimin dari berbagai macam mudarat dan bahaya. Kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, pertemuan kita di sini adalah untuk membahas tentang pengurusan jenazah, atau kalau dalam bahasa Arab yaitu tajhizul janaiz atau tajhizul janazah. Baik, bahwasanya kita ketahui agama Islam ini merupakan agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama yang mulia ini dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Dan di antara keistimewaan atau khasais agama yang mulia ini adalah bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk yang dibawa oleh beliau alaihi salawatu wassalam bersifat menyeluruh, memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh insan dalam seluruh lini kehidupannya. Bahkan yang lebih dari itu, tidak hanya mengatur kehidupan seseorang, tetapi juga sampai mengatur tentang kematian seseorang, bagaimana memperlakukan seseorang yang telah meninggal. Maka di antara bentuk kesempurnaan syariat ini dan bagaimana syariat ini memuliakan harkat dan martabat manusia ini bisa terlihat dari bagaimana ajaran ini memberikan petunjuk kepada kita tatkala kita mengurus seseorang yang telah meninggal. Diperintahkan bagi kita untuk memperlakukannya dengan sebaik-baik perlakuan, ya, dengan sebaik-baik perlakuan, untuk senantiasa menjaga kehormatan mayit dan kemudian sebagai bentuk ihsan kita kepada mereka, yang tentunya akan terlihat bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, nanti dalam praktek bahwa penyelenggaraan jenazah itu terdiri atas 4 perkara. Ya. Terdiri atas 4 perkara yang wajib untuk kita lakukan. Yang pertama apa? Memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Yang ketiga adalah mensolatkan, dan yang keempat menguburkan. Maka seseorang yang telah mandi wajib atasnya bagi orang yang hidup untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Kecuali yang dikecualikan dalam keadaan tertentu, seperti seseorang yang meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah, maka dia tidak dimandikan, tidak dikafani, ya, dan juga dikuburkan dengan pakaian yang dia kenakan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqinu mautakum, ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, talkinkanlah mautakum, orang. Apa artinya mautakum? Orang yang meninggal? Ada yang mau meninggal? Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan mautakum di sini? Talkinkanlah orang yang meninggal. Apa yang dimaksud dengan mautakum? Ya, disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, wal murad bil mauta fi hadzal hadithi al muhtadaruna wa hum man dhaharat alaihim amaratul mauti. Yang dimaksud dengan ya al-maut di sini adalah orang yang kematian itu hadir padanya, yaitu mereka yang telah tampak padanya tanda-tanda kematian. Ya. Baik. Di sini ada iskal memang. Inilah yang kemungkinan besar disalahpahami oleh orang-orang yang kebanyakan melakukan talqin di kuburan. Karena berlandaskan hanya pada redaksi hadis, akan tetapi tidak melihat kepada pemahamannya. Oleh karena itu ini hal yang atau pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa melihat dalil-dalil atau nas-nas baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, itu kita harus berlandaskan pada pemahaman yang benar. Memang kalau secara redaksi kita melihat laqinu mautakum, talkinkanlah orang yang meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ya, kalau secara redaksi saja kita melihat, maka memang akan dibenarkan kelakuan atau perbuatan orang-orang yang mentalkinkan mayit di kuburan. Padahal yang dimaksud dengan mautakum di sini adalah ya orang yang telah tampak padanya tanda-tanda kematian. Artinya telah dipastikan kemungkinan besar dia akan meninggal. Ya, karena ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak ada petunjuk Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita untuk mentalkinkan ketika orang telah meninggal. Karena apa? Idza matal insanu inqata'a amaluhu. Nah. Ya, apabila orang telah meninggal, maka terputus amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka lan tusmiul mauta wa la tusmius summa du'a. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang telah meninggal. Maka secara umum orang yang telah meninggal maka tidak bermanfaat lagi bagi mereka.
Maka bagaimana mungkin kita telah mentalkinkan orang yang sudah meninggal. Maka hadis ini sama halnya dengan laqinu mautakum surat Yasin. Talkinkanlah orang yang meninggal di antara kalian dengan surat Yasin. Padahal yang dimaksud dan yang diinginkan dengan orang yang meninggal ini bukan orang yang telah meninggal, tapi ya al-muhtadarun, ya orang yang hadir atau telah hadir padanya kematian. Dia masih hidup, tetapi telah hadir padanya tanda-tanda akan kematian. Baik. Jadi ini yang kita lakukan. Ketika seseorang dalam keadaan sakit, ya, ketika seseorang dalam keadaan sakit, maka kita kemudian mentalkinkan. Apa maknanya talkin? Laqinu, ya. Maknanya seperti apa? Seperti antum kalau sedang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Mentalkinkan itu adalah memperdengarkan agar orang yang mendengarkan itu mengulang kembali sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ini namanya talqin. Nah, ya, bisa dipahami? Ya, sehingga ketika kita telah mentalkinkan, ya, ketika kita telah mentalkinkannya, maka kita mengatakan la ilaha illallah, ya. Kita mengatakan la ilaha illallah. Kenapa harus kita talkinkan kepada orang yang telah hadir kematian? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka yang kita inginkan adalah agar yang menjadi akhir yang diucapkan olehnya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kita mentalkinkan tidak perlu untuk berbicara yang banyak. Cukup dengan la ilaha illallah agar itu yang dia dengar. Kalau dia sudah mengucapkan satu kali la ilaha illallah, maka cukup, tidak usah lagi mengulang. Cukup. Berarti itu perkataan yang terakhir. Kecuali kalau kita mendengar dia mengatakan sesuatu yang lain lagi. Misalnya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, dia mengatakan la ilaha illallah, maka kemudian kita katakan oh ya sudah cukup. Tetapi setelah itu ternyata dia berbicara yang lain. Ah, mana si fulan? Nah, kalau dia sudah berbicara yang lain berarti perkataan yang terakhir bukan lagi la ilaha illallah. Maka kita ulang lagi la ilaha illallah. Jadi kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, jangan kita paksa la ilaha illallah terus sampai dia meninggal, jangan. Tapi kalau sudah satu kali dia mengatakan sudah cukup. Ini disebut oleh para ulama. Ya, makna ya laqinu mautakum la ilaha illallah. Baik. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adik-adik ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya pengantar saja. Nah, sekarang kalau seseorang telah meninggal, setelah kita talqin dan dia telah meninggal, apa yang kita lakukan? Ya. Apa yang kita lakukan? Nah, ya. Kalau seseorang telah meninggal, maka hal yang paling pertama kita melakukan adalah kita menutup matanya, kedua matanya. Kemudian kita mengikat apa? Ya, mengikat dagunya, kepalanya ya. Nah, semua ini disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala warid dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila seseorang telah pasti bahwa dia telah meninggal dengan tanda-tanda kematian yang telah pasti, ya, dan ini biasanya diketahui oleh orang-orang medis, maka kemudian kita menutup kedua matanya. Ya, kita menutup kedua matanya. Karena ketika seseorang itu telah diangkat ruhnya, maka mata itu akan mengikuti. Nabi SAW beliau pernah mengunjungi
jenazah dari sahabat yang mulia Abu Salamah. Ketika Abu Salamah telah meninggal, matanya masih dalam keadaan terbuka, Nabi SAW menutup kedua matanya, kemudian beliau bersabda, Inna ruha idza qubida tabi'ahul basaru. Sesungguhnya roh itu apabila dia diangkat, dicabut, maka mata itu akan mengikutinya. Oleh karena itu, kalau orang yang dicabut ruhnya, maka pandangannya itu dia umumnya ke atas. Karena ruh itu dicabut ke atas. Maka pada waktu itu disunahkan bagi kita untuk menutup kedua matanya. Kemudian merapatkan dagunya, artinya mengikat dagunya. Ya. Apa tujuannya? Agar mulutnya dalam keadaan tertutup. Ketika mayit itu sudah dingin, ya, karena kalau orang pertama meninggal kan masih hangat badannya. Kalau dia sudah lama mendingin, maka mulutnya yang dalam keadaan tertutup ini dia akan terus tertutup. Tapi kalau mulut terlambat ditutup, seorang itu meninggal dalam keadaan terbuka dan tidak ditutup, maka biasanya kalau sudah dingin mayit, itu dia terbuka terus, sudah susah untuk ditutup. Ya, makanya di antara hal-hal yang dianjurkan bagi seseorang adalah untuk menutup mulutnya. Kemudian selanjutnya sebagian menyebutkan seperti Syekh Abdullah bin Jibrin dalam makalah yang beliau rekomendasikan, beliau menyebutkan atau penulis menyebutkan meletakkan sesuatu di atas perutnya, biasanya bantal yang kecil-kecil ya. Apa tujuannya? Agar tidak terbuka atau tidak kembung. Karena memang ketika seseorang meninggal itu ada 3 hal yang paling sensitif. Yang pertama mata, yang kedua mulut, dan yang ketiga bagian perut. Ya, ini hal yang sangat sensitif ketika seseorang telah meninggal. Baik. Kemudian setelah itu maka disunahkan bagi kita untuk mempercepat penyelenggaraan jenazah. Disunahkan bagi kita untuk mempercepat penyelenggaraan jenazah. Nabi SAW beliau bersabda, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in kanat ghairu dzalik fa syarrun tad'unahu ya an riqabikum. Kata Nabi SAW, percepatlah atau segerakanlah oleh kalian penyelenggaraan jenazah. Apabila dia adalah seorang yang soleh, maka dia merupakan kebaikan yang kalian segerakan kepadanya. Sedangkan kalau dia bukan merupakan orang yang soleh atau orang yang buruk, maka itu merupakan keburukan yang kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Ya. Jadi dua hikmahnya. Kalau dia orang baik, kita mempercepat menuju kepada kebaikan. Oleh karena itu hak penyelenggaraan jenazah itu hak orang yang meninggal, bukan hak orang yang hidup. Ini harus difahami. Jadi ini afdolnya ya. Hak orang yang meninggal artinya mereka berhak untuk disegerakan, bukan untuk ditahan. Meskipun terkadang ya diberikan toleransi, juga sebagian ulama menyebutkan apabila dengan alasan-alasan yang maslahat, seperti misalnya menunggu banyaknya orang agar banyak orang yang mensolatkannya, atau memang ada keluarga dekatnya seperti anak-anaknya yang ingin bertemu, selama itu tidak memberikan pengaruh kepada jasad, artinya tidak terlalu lama. Ya kalau meninggal dalam keadaan normal misalkan, ya masih bisa diberikan toleran waktu mungkin setengah hari menunggu anaknya yang datang, karena terkadang ini juga menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi orang yang belum paham. Kalau anak-anak yang sudah paham, insya Allah dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Tapi kalau yang belum paham, terkadang ini menjadi beban pikiran. Ya, jangan sampai dia akan menyesali dirinya seumur hidupnya. Tentunya dalam waktu-waktu yang ditoleransi. Tapi kalau misalkan jenazahnya sangat dimungkinkan dan dikhawatirkan akan terjadinya perubahan, maka pada waktu itu disampaikan kepadanya untuk segera ya diselenggarakan.
Baik, ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan yaitu ya sebagaimana tadi kita sebutkan, mempercepat penyelenggaraan jenazah dan juga berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya. Nabi SAW beliau bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Jiwa orang yang beriman itu dia tergantung dengan utangnya hingga dia dilunasi. Ya, kalau misalnya ada keluarga kita yang meninggal, mungkin orang tua kita, saudara kita, maka cari tahu apakah mereka memiliki utang. Kalau mereka memiliki utang, maka utangnya itu harus segera dilunasi. Baik, ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Maka kita melakukan proses penyelenggaraan jenazah yang akan nanti kita praktekkan. Karena waktu yang terbatas, ya nanti kita langsung praktek saja. Nanti kita langsung praktek. Baik. Yang pertama adalah kita membayikan mayit. Ya, kita memandikan mayit, di mana di antara perkara yang harus diperhatikan ketika kita memandikan mayit adalah yang paling berhak untuk memandikan mayit adalah orang yang diwasiatkan. Ya. Orang yang diwasiatkan oleh mayit untuk memandikan dirinya. Ya, kalau misalnya ada si fulan dia berwasiat, tolong nanti kalau saya meninggal ICM yang selenggarakan, maka wajib untuk diberikan kepada orang yang diwasiatkan. Itu yang paling berhak. Ini pernah ada kasus dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10-an tahun mungkin lebih kurang dari itu. Ada orang meninggal, dia sudah wasiatkan, di situ tertulis dari Islamic Center, tapi wasiatnya dia tidak tulis, dia wasiatkan secara lisan kepada anak-anaknya. Hanya saja ternyata ada dari pihak lain yang datang, yang ngotot untuk menyelenggarakan. Ya, kalau begitu bagaimana? Ya, maka itu namanya menyelisih wasiat, dan ini bisa berdosa hukumnya. Wasiat itu wajib untuk dipenuhi selama dia tidak mengandung unsur kemaksiatan. Ya, selama dia tidak mengandung unsur kemaksiatan. Kemudian siapa yang paling berhak adalah orang tuanya, ayahnya, ya, atau anaknya, ya, ke atas atau ke bawah. Kemudian kerabat-kerabat yang lebih dekat lagi. Tetapi tentunya yang lebih layak dari kesemua ini adalah orang-orang yang memang betul-betul mengetahui tentang hukum dalam penyelenggaraan jenazah. Ya, dalam penyelenggaraan jenazah. Oleh karena itu kita biasa kalau menyelenggarakan jenazah, kita menyertakan dari keluarganya. Terkadang kita hanya memberikan arahan. Ya, kita hanya memberikan arahan. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan wanita dia dimandikan oleh wanita. Ini hukum asalnya. Boleh laki-laki memandikan wanita dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah seorang suami terhadap istrinya. Ini boleh. Atau seseorang yang meninggal di bawah usia 7 tahun. Ya. Masih kecil, masih 7 tahun, itu boleh. Laki-laki memandikan wanita atau sebaliknya. Tapi di atas itu maka tidak boleh lagi. Ini sebagian para ulama menyebutkan seperti itu. Nah, bagaimana kalau orang tua dengan anaknya? Kalau anaknya ini sudah berumur dewasa, maka tidak boleh orang tua memandikan. Kalau bapaknya memandikan anak perempuannya, sebaliknya juga ibunya memandikan anak laki-laki, tidak boleh. Atau anak yang memandikan orang tuanya, ini tidak boleh. Kalau perempuan terhadap laki atau laki-laki terhadap perempuan. Nah, jadi ini diantara beberapa penjelasan tentang hukum memandikan.
Eh, Gimana nih? Kita langsung praktek aja ya, karena waktu yang. Jadi saya urutkan tadi. Memandikan mayit, maaf, bukan memandikan. Di sini ada wardes kah? Ada wardes sini? Oh iya. Tadi memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Nah, itu urutan dalam pelaksanaan hukum. Ya, tidak mungkin antum sholatkan dulu belum dimandikan. Tidak mungkin antum kafani dulu belum dimandikan. Harus dimandikan dulu baru dikafani. Tetapi dalam praktek persiapan, mana yang dikedepankan? Ya, apa yang dikedepankan ketika praktek? Persiapan, maksud saya persiapan. Mensolatkan. Ya, yang pertama dipersiapkan adalah menyiapkan kafan dulu. Ya, dan juga peralatan mandi. Ya, seperti ini. Ini biasa meja yang kita pakai. Di sana di akhwat kelihatan ini ya? Nggak ada. Ini nggak apa-apa. Nanti bagusnya kalau ada TV disambung dari HP atau dari supaya kelihatan. Baik. Disiapkan kafannya. Jadi laki-laki sunnahnya itu terdiri dari berapa? Terdiri dari an yukaffana ar-rajulu fi thalathati athwab. Ya. Bidin laisa fiha qamisun wala imamatun. Yang putih yang tidak menggunakan qamis, baju kurung, dan juga tidak menggunakan imamah, sebagaimana yang dilakukan terhadap jasad Nabi SAW. Ya, sebagaimana yang dilakukan terhadap jasad Nabi SAW. Jadi kalau laki-laki itu sunnahnya adalah 3 helai. Kalau perempuan itu 5. Namun kalau juga ada yang melaksanakan, dan ini kebanyakan dilaksanakan di masyarakat kita, ya, kalau ada laki-laki diselenggarakan pakai imamah, pakai baju kurung, ya, maka kata para ulama la ba'sa bihi, tidak mengapa. Ya, sebagaimana hal ini disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam Ad-Durusul Muhimmah li amatil ummah. Nah, baik, sekarang kita persiapan dulu kainnya. Jadi kalau kita pertama kali mendengarkan orang yang meninggal, setelah kita datang ke tempat ke TKP ya istilahnya, maka yang pertama kali kita lakukan setelah kita mendoakan adalah kita mengukur. Ya, mengukur mayit, kemudian memperhatikan air mandi. Memandikan mayit itu yang pertama adalah dia harus berada di daerah yang tertutup. Maksud di sini tertutup dari pandangan manusia. Ya, menggunakan hijab kah atau di ruangan tertentu kah? Boleh di kamar mandi kalau besar, tidak mengapa. Kemudian air yang disiapkan ada 3 macam. Ya, perhatikan ya. Jadi antum kalau datang ke mayit, antum lihat dulu persiapan airnya. Air yang disiapkan itu 3. Yang pertama air bersih. Kemudian yang kedua air yang dicampur dengan daun bidara atau sabun. Ya, itu ya. Yang kedua air daun bidara atau sabun. Yang ketiga air yang dicampur dengan kapur barus. Ya, kalau kita kapur barus. Nah, Nabi SAW beliau bersabda, dan jadikanlah siraman air terakhir dengan air yang dicampur dengan kafur. Ya.
Baik, jadi kita lihat dulu ya. Ingat, kalau kita pertama orang meninggal, datang ke tempat kejadian, periksa tempat air dulu, tempat memandikan. Layak enggak? Siapkan dulu itu, siapkan tempat memandikan dulu. Kemudian lihat persediaan air, itu dulu. Karena percuma untuk potong-potong ternyata airnya tidak ada di situ. Harus pindah tempat dulu. Jadi siapkan persediaan air. Kemudian air itu tadi 3 ya, saya ulang ya. Air yang dicampur dengan sabun atau bidara. Sekarang alhamdulillah sudah banyak bidara. Atau sabun lah, yang paling mudah, yang cair itu. Kemudian air bersih, ini yang banyak air bersih. Yang paling sedikit air yang dicampur dengan kapur yang sudah ditumbuk. Karena dia merupakan siraman terakhir saja. Bisa dimengerti? Ya, kita tidak praktek mandi ya, artinya kita tidak praktek secara langsung, tapi kafannya kita praktek. Baik, kalau airnya sudah siap, ya sudah siap semua, baru kemudian ya memandikan. Tapi sebelum memandikan kita siapkan dulu kafannya. Nah, saya minta 1 orang untuk jadi relawan. Siapa yang bisa? Jangan anak-anak. Jangan, kalau bisa yang dewasa. Yang agak besar, yang dewasa. Jangan yang kecil ya. Ayo. Besar itu ya. Ya boleh. Boleh, yang berani aja ya. Yang berani nggak apa-apa. Yang berani ya. Nah, yang berani ya. Pakai kaos aja nggak apa-apa. Supaya nggak panas kan. Ada baju kaosnya? Ada baju kaosnya? Ya, sini nggak apa-apa. Ya naik. Ya, kita naik. Tapi. Ini kepala. Ini kepala. Ya. Bisa? Oke, ya. Satu, cek. Ya, kalau meninggal pertama Tadi ditutup sebelum belum temannya